Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Tita Morali Tamazia SIPMH selaku dosen pengampu pada mata kuliah Administrasi Keuangan Pusat dan Daerah. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Kas dan Piutang Daerah. Baik, kami akan membahas dari awalnya pengertian kas daerah dan piutang daerah, tujuan manajemen kas dan manajemen piutang daerah, prinsip-prinsip dasar pengelolaan kas dan piutang daerah, dan yang terakhir adalah langkah-langkah singkat dalam pengelolaan kas dan piutang daerah. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan kas dan piutang daerah yang efektif dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang baik. Latar belakang pembahasan ini adalah kas dan piutang daerah merupakan komponen penting bagi pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik diperlukan agar pemerintah daerah dapat menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik secara efektif. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti penumpukan kas yang belum dimanfaatkan secara optimal serta piutang daerah yang sulit ditagih. Kondisi tersebut dapat menghambat efektivitas penggunaan anggaran dan mengurangi potensi penerimaan daerah. Oleh karena itu, diperlukan manajemen kas dan piutang yang transparan, akuntabel, dan efisien agar keuangan daerah dapat dikelola dengan baik, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Selanjutnya itu ada pengertian kas daerah. Kas daerah adalah wadah penyimpanan dana pemerintah daerah yang ditangani oleh bendahara umum daerah, yang dimana semua pemasukan dan pengeluaran untuk pemerintah daerah itu harus melalui rekening kas umum daerah pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah. Dasar hukum dari hal ini itu berasal dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara dan PP Nomor 12 Tahun 2019 mengenai pengelolaan keuangan daerah, yang menegaskan bahwa kas daerah berfungsi untuk menampung seluruh pendapatan dan membayar semua pengeluaran daerah secara sah dan terotorisasi. Sumber pendapatan kas daerah itu berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dari pemerintah pusat, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di sisi lain, penyaluran dana kepada SKPD itu dilakukan menggunakan mekanisme SPM dan SP2D untuk memastikan setiap pengeluaran sesuai dengan APBD yang telah disetujui. Selanjutnya yaitu piutang daerah. Piutang daerah itu adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah dan atau hak dari pemerintah daerah yang dapat dinilai secara monetary yang berasal dari perjanjian, regulasi, atau alasan sah lainnya. Definisi itu diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengenai pengelolaan keuangan daerah. Piutang daerah itu muncul dari berbagai jenis transaksi seperti tagihan pajak daerah, retribusi penjualan aset, pemberian pinjaman, atau pemanfaatan kekayaan daerah yang belum dibayar oleh pihak yang bertanggung jawab. Dalam laporan keuangan daerah, piutang itu dikelompokkan sebagai aset lancar yang menunjukkan hak tagih pemerintah daerah terhadap pihak lain. Piutang daerah itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu piutang pajak daerah, lalu piutang retribusi daerah, piutang bagi hasil kekayaan daerah yang terpisah seperti dividen BUMD, serta piutang lain-lain, serta piutang lain-lain PAD yang sah seperti denda dan klaim ganti rugi. Pengelolaan piutang yang teratur dan sistematis sangat penting agar hak tagih pemerintah daerah itu tidak hilang karena kadaluarsa, dan potensi PAD dapat terwujud secara maksimal untuk kepentingan pembangunan daerah. Selanjutnya itu ada tujuan manajemen kas daerah. Yang pertama itu memastikan ketersediaan dana untuk kewajiban jangka pendek, yang dimana pemerintah daerah itu harus selalu memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo, seperti pembayaran gaji pegawai, pengadaan barang dan jasa, serta pembiayaan pelayanan publik rutin. Jika kas daerah tidak dikelola dengan baik, pelayanan publik itu dapat terganggu bahkan terhenti, yang berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Lalu yang kedua itu mengoptimalkan dana menganggur atau idle cost. Kelebihan kas yang tidak segera digunakan itu sebaiknya tidak dibiarkan begitu saja tanpa manfaat. Pemerintah daerah itu perlu menempatkan dana tersebut pada instrumen investasi jangka pendek yang aman seperti deposito di bank pemerintah. Dengan begitu, kas daerah itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga menjadi sumber tambahan pendapatan yang legal dan terukur. Lalu yang ketiga itu meminimalkan biaya pinjaman. Tanpa perencanaan arus kas yang baik, kekurangan dana itu bisa terjadi tiba-tiba dan memaksa daerah untuk berhutang, yang tentu saja menimbulkan beban bunga dan biaya administrasi tambahan.
Dengan proyeksi arus kas yang cermat itu, pemerintah daerah dapat memprediksi kapan terjadi surplus dan defisit, hingga langkah antisipasi bisa diambil lebih awal tanpa harus bergantung pada pinjaman berbiaya tinggi. Lalu yang keempat itu menjaga keseimbangan likuiditas dan efisiensi dana. Jika terlalu sedikit kas itu beresiko gagal memenuhi kewajiban, sementara terlalu banyak kas yang mengendap di rekening justru merupakan pemborosan. Keduanya itu harus dijaga keseimbangannya. Keseimbangan itu dicapai dengan memantau posisi kas secara aktif, memproyeksikan kebutuhan dana ke depan, dan mengalokasikan kelebihan dana secara produktif tanpa mengorbankan kemampuan daerah memenuhi kewajibannya. Lalu di sini itu ada tujuan piutang daerah. Yang pertama, memastikan hak tagih terrealisasi tepat waktu. Pemerintah daerah memiliki berbagai hak tagih yang bersumber dari pajak, retribusi, maupun pemanfaatan aset daerah. Manajemen piutang yang baik bertujuan memastikan seluruh hak tagih tersebut dapat direalisasikan sesuai jatuh tempo yang telah ditetapkan. Keterlambatan atau kegagalan dalam penagihan tidak hanya merugikan arus kas daerah, tetapi juga berpotensi menghambat kemampuan pemerintah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Lalu yang kedua itu mencegah kerugian akibat piutang yang macet. Piutang yang dibiarkan menunggak dalam jangka panjang itu beresiko besar menjadi piutang macet yang tidak bisa ditagih lagi, sehingga harus dihapus dari pembukuan dan menjadi kerugian nyata bagi daerah. Untuk mencegah hal ini itu, pemerintah daerah perlu melakukan penagihan secara efektif, menyediakan opsi penjadwalan ulang bagi wajib bayar yang kesulitan, dan membentuk dana penyisihan piutang daerah tidak tertagih secara berkala sebagai langkah antisipasi kerugian. Lalu yang ketiga itu menjaga kepercayaan publik. Kepercayaan publik masyarakat terhadap sistem perpajakan daerah itu sangat bergantung pada ketegasan dan konsistensi pemerintah dalam mengelola hak tagihnya. Piutang yang dibiarkan tanpa tindakan akan membuat publik itu merasa meragukan keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan. Sebaliknya, pengelolaan piutang yang tertib dan transparan akan memperkuat legitimasi pemerintah, mendorong kepatuhan sukarela wajib bayar, dan menciptakan ekosistem perpajakan daerah yang sehat dan kredibel. Lalu yang keempat itu ada mewujudkan keadilan fiskal. Keadilan fiskal itu menuntut setiap wajib bayar dilakukan secara setara. Jika yang patuh membayar tepat waktu, sementara yang menunggak dibiarkan tanpa sanksi, maka terjadi ketimpangan yang merusak integritas sistem keuangan daerah. Manajemen piutang yang tegas memastikan setiap wajib bayar yang lalai mendapatkan sanksi proporsional sesuai aturan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan seluruh potensi pendapatan daerah. Selanjutnya yaitu ada prinsip dasar pengelolaan. Jadi prinsip dasar pengelolaan dalam manajemen kas dan piutang daerah itu ada 4. Yang pertama itu ada likuiditas, yang dimana pemerintah daerah perlu senantiasa memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban yang harus dibayarkan tepat waktu demi kelancaran pelayanan publik. Jadi itu contoh kewajiban yang harus dibayarkan tepat waktu. Itu seperti kayak gaji PNS. Dan yang kedua itu ada efisiensi, yang dimana setiap rupiah yang ada dalam kas dan piutang mesti memberikan nilai ekonomi yang paling tinggi untuk keuntungan serta perkembangan daerah. Yang ketiga itu ada transparansi, yang dimana setiap langkah dalam manajemen harus dilaksanakan dengan cara yang transparan dan tersedia untuk umum melalui laporan yang mengikuti SAP atau standar akuntansi pemerintah. Jadi itu dalam melalui transparansi itu rakyat itu berhak tahu uang pajak itu digunakan, istilahnya digunakan itu gimana. Jadi tuh kita sebagai rakyat itu tahu dalam metode keuangan tuh rakyat itu juga perlu tahu ternyata uang kita tuh digunakan untuk apa sih, untuk dipergunakan untuk baik atau tidak. Nah yang terakhir itu ada akuntabilitas, yang dimana setiap petugas pengelolaan keuangan diwajibkan untuk memberikan penjelasan mengenai keputusan melalui DPRD untuk publik serta umum. Selanjutnya langkah singkat pengelolaan. Yang pertama akan kita bahas pengelolaan kas daerah. Adanya penyusunan anggaran kas atau cash budget. Anggaran kas disusun untuk memperkirakan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode tertentu agar kebutuhan dana dapat direncanakan dengan baik. Contohnya yaitu pemerintah daerah memperkirakan penerimaan pajak daerah sebesar 5 miliar dan belanja pembangunan jalan sebesar 3 miliar pada bulan berikutnya. Lalu, adanya pencatatan penerimaan kas masuk. Semua penerimaan kas yang berasal dari pajak, retribusi, dana, transfer, atau sumber lainnya harus dicatat secara lengkap dan tepat waktu. Contohnya yaitu penerimaan pajak bumi dan bangunan, atau yang biasa disebut dengan PBB sebesar 100 juta dicatat ke dalam sistem keuangan daerah pada hari yang sama. Selanjutnya ada pelaksanaan pengeluaran kas sesuai otorisasi.
Pengeluaran kas hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Contohnya, pembayaran proyek pembangunan jembatan sebesar 500 juta dilakukan setelah dokumen dan persetujuan dari pejabat terkait telah lengkap. Selanjutnya, ada rekonsiliasi rekening bank secara berkala. Pemerintah daerah melakukan pencocokan antara catatan kas dengan saldo rekening bank untuk memastikan tidak ada kesalahan atau selisih pencatatan. Contohnya, pada akhir bulan, bendahara membandingkan saldo kas dalam pembukuan dengan saldo rekening bank yang menemukan selisih akibat transaksi yang belum tercatat. Dan yang terakhir adalah pelaporan posisi kas harian atau bulanan. Posisi kas ini dilaporkan secara rutin untuk mengetahui jumlah kas yang tersedia dan mendukung pengambilan keputusan keuangan. Contohnya yaitu bendahara daerah membuat laporan bulanan yang menunjukkan saldo kas awal yaitu sebesar 2 miliar, penerimaan sebesar 500 juta, pengeluaran 300 juta, sehingga saldo akhir menjadi 2,2 miliar. Adanya pengelolaan piutang daerah. Adanya identifikasi dan pencatatan piutang yang timbul. Piutang daerah harus diidentifikasi dan dicatat ketika pemerintah daerah memiliki hak untuk menerima pembayaran dari pihak lain. Contohnya itu, sebuah perusahaan memiliki tunggakan pajak reclaim sebesar 50 juta. Setelah ditetapkan, jumlah tersebut dicatat sebagai piutang daerah. Selanjutnya, adanya penerbitan surat tagihan atau SKP ataupun SKHD. Pemerintah daerah menertibkan dokumen resmi sebagai dasar penagihan kepada pihak yang memiliki kewajiban membayar. Contohnya, dinas terkait menertibkan surat ketetapan pajak atau yang biasa disebut dengan SKP atau SKHD kepada wajib pajak yang harus membayar kewajiban daerah sebesar 20 juta. Selanjutnya adanya monitoring dan penagihan aktif tunggakan. Piutang yang belum dibayar dipantau secara berkala dan dilakukan penagihan agar pembayaran dapat diterima. Contohnya, wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya setelah jatuh tempo diberikan surat peringatan dan dihubungi oleh petugas penagihan. Selanjutnya, adanya penyisihan piutang tak tertagih, yaitu pemerintah daerah membuat cadangan atas piutang yang berisiko tidak dapat ditagih sebagai untuk kehati-hatian dalam laporan keuangan. Contohnya, dari total piutang sebesar 1 miliar terdapat 100 juta yang diperkirakan sulit ditagih, sehingga dicatat sebagai penyisihan piutang tak tertagih. Dan yang terakhir, adanya penghapusan piutang sesuai regulasi. Piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih dapat dihapuskan dari pembukaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Contohnya yaitu piutang pajak milik perusahaan yang telah dinyatakan pilot dan tidak memiliki aset lagi dapat dihapuskan setelah melalui prosedur dan persetujuan yang bisa ditetapkan. Disimpulkan, manajemen kas dan piutang daerah merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan kas yang baik memastikan ketersediaan dana untuk kegiatan pemerintah, sedangkan pengelolaan piutang yang efektif membantu mengoptimalkan penerimaan daerah. Dengan pengelolaan yang tepat sasaran, keuangan daerah dapat dikelola secara lebih efektif untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, sekian materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.